Gereja itu ibarat seperti hewan yang liar, berarti harus ditangkap. Jadi pertanyaan saya waktu itu adalah, ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6, itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom sahabat yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita telah mendengar intro tadi sahabat, bagaimana mereka berkata Shalom ala Nabi, Shalom ala Nabi Muhammad, kata mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kata mereka. Mereka mengatakan begitu, Allahumma sholli ala Nabi, saat menutup gereja. Cemana lah coba sahabat, gimana ini sahabat? Mereka mengatakan sambil menutup gereja dan mengatakannya di dalam gereja. Sholawat ala Nabi, kata mereka. Berdoa dan bersafaatlah atas Nabi Muhammad. Tetapi mereka lakukan itu di gereja. Ya, berdoa dan bersafaatlah atas Nabi, Bapak Ibu Saudara tukang tutup gereja di tempat ibadah saudara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kata mereka. Ya Allah, berikanlah rahmat atas Nabi Muhammad dan keluarganya, kata mereka. Tetapi mereka sambil menutup gereja. Orang-orang non-muslim akan mendengar teriakan seperti ini menjadi sebuah hal yang tidak baik sahabat. Iya, padahal kan kata-katanya itu baik ya bagi umat Islam, baik bagi umat Islam. Tetapi orang non-muslim kayak kita orang Kristen ini mendengar Sholawat ala Nabi gitu ya, kita mendengar itu menjadi sebuah pengertian kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena mereka melakukan hal seperti itu sambil menutup ibadah, sambil melarang orang Kristen beribadah. Seharusnya ya, ketika mereka berkata Sholawat ala Nabi, mereka sambil menunjukkan sikap yang baik. Seharusnya mereka sambil mencarikan solusi bagi non-muslim yang ingin beribadah, menolong, membantu. Kan itu gunanya agama sahabat. Baik sahabat, daripada saya panjang lebar berkata-kata, kita tonton video lengkapnya. Bukan ancaman ya, bagaimana pengalaman Bapak polisi ingin Pak ya izin Pak, jadi sebagai pengalaman Pak ini ceritakan beliau ini betul sekali ya. Mohon maaf saya selalu juga dari kejadian teman saya bilang parah, bocor. Ada yang itu buatnya nggak ngerti. Kita ingin jaga ini semua, ya. Sudah banyak pengalaman kita dan bapak kita dipindahkan, Pak. Ya, pindahkan. Ini bukan ancaman. Ya. Ini saya kan bapak ini tadi ceritakan sebuah kejadian yang terjadi. Jangan terulang kembali. Itu aja, bapak-bapak ya. Dan tadi sampaikan bapak dari ini. Satu pekan ya, kalau ini juga beroperasi sering, jangan salahkan ya, jangan salahkan kami ya. Mungkin inilah hasil pertemuan kita. Boleh sedikit Pak, sedikit lagi lah, jangan dari tadi kami sudah mendengar itu sebenarnya banyak juga pernyataan yang kami punya alasan untuk terluka, sakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rabies, Pak begini. Agak gini Pak, kau udah gak ketemu. Nanti Anda memancing emosi.
Padahal GMS Mawar Sharon Binjai sudah punya 2 surat rekomendasi. Tidak mudah buat minoritas untuk mendapatkan haknya untuk beribadah. Dan kalau kita merujuk pada aturan di SKB 2 Menteri, itu tidak seluruh tanda tangan warga sekitarnya, tapi harus tercipta kerukunan. Kerukunan ini kan kita harus lihat kita pada itu upaya untuk membangunnya. Kalau kita dengar di atas ada ibadah, apakah ada suara yang mengganggu? Saya pikir enggak. Kalau kerukunan itu kalau tidak diupayakan secara bersama-sama itu tidak akan tercipta. Nah, makanya kami berpikir seharusnya kita bisa tadi bilang gas. Gas seperti itu, Pak. Sekarang gini Bang, jujur Bang, ini udah berapa hari Bang, berapa bulan? Kita diskusi di Penko Bang, di Penko. Tak dihormati kami Bang. Ngapain kami hormati kalian lagi? Udah Bang, kalian tak menghormati kami. Yang jelas kalian tidak menghormati kami. Betul, warga setia tidak menghormati. Lurah kami tidak menghormati. Baik-baik aja kalian maunya kemarin. Ini kalian yang pakai pengacara. Hasil pertemuan kita Bagilah, jangan dari tadi kami sudah berdengar. Sebenarnya banyak juga pernyataan yang kami punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya ditangkap, ilegal. Bapak ini tadi bilang rakyat tak begini. Agak gini Pak, kita udah gak ketemu. Nanti ada memancing emosi, Iya. ada ketemu di depan. Makanya nanti kalau Makin parah nanti kalau mau ngomong. Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sumatera Utara di depan Mapoldasu berorasi terkait larangan beribadah GMS Binjai. Hari ini saya mengadu kepada negara. Apakah kita sudah betul-betul merdeka, kawan-kawan? Betulkah kita sudah merdeka? Mohon dukungan kita semua agar Sumatera bebas dari intoleransi dan ujaran kebencian. Mendatangi Kementerian Agama dan bertanya, apakah gereja GMS itu adalah gereja liar? Mereka berkata tidak, kawan-kawan. Dan kemudian mereka mengumpamakan gereja itu ibarat seperti hewan yang liar, berarti harus ditangkap. Itu adalah ujaran-ujaran kebencian yang beredar di ruang publik. Kita mau Sumatera Utara bebas dari ujaran kebencian. Ya sahabat, kita sudah menonton videonya ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Saudara? Ini kan gimana menurut Bapak Ibu Saudara? Apa pantas agama lain itu mengurusi agama yang bukan kepercayaannya, menutup tempat ibadah yang bukan tempat ibadahnya? Seperti di video ini, mereka bukan Kristen tapi sibuk mengurusi gereja. Mereka bukan Kristen tapi sibuk mengurusi ibadah orang Kristen.
Apa coba urusan mereka? Seharusnya polisi yang ada di dalam video ini ya, ini menurut pendapat saya, seharusnya begitu ada orang begitu langsung ditanyai Pak. Karena mereka itu mengurusi yang bukan ranahnya. Langsung ditanya, agama Bapak Ibu apa? Oh saya non-Kristen. Loh kok non-Kristen mengurusi ibadah orang Kristen? Uruslah pengajian Ibu, uruslah wiritan Ibu, uruslah masjid Bapak, uruslah tempat ibadah Bapak. Seharusnya begitu Pak. Karena kan tidak boleh Pak mengurusi yang bukan urusannya, mencampuri yang bukan ranahnya itu nggak boleh Pak. Setahu saya memang begitu loh. Hukum memang begitu, tidak boleh masuk ke dalam yang bukan urusannya, masuk ke dalam ranah yang bukan ranahnya gitu. Itu kan tidak boleh sebenarnya sahabat. Tetapi kenapa dibiarkan? Malah dijagain gitu ya oleh pihak keamanan kita. Seharusnya itu langsung ditegasin Pak. Karena itu bukan urusan mereka. Ya seperti kita mengurusi masjid apa boleh Pak? Kita mengurusi pengajian apa boleh Pak Polisi? Kita mengurusi wiritan apa boleh? Boleh nggak kita orang Kristen ngurusi masjid, ngurusi wiritan, mengurusi pengajian? Boleh nggak? Tentu tidak boleh sahabat. Dan itu tidak akan terjadi di Kristen. Tetapi yang terjadi selama ini, agama non-Kristen sibuk mengurusi agama non-Muslim. Iya. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa sampaikan. Doakan Kristen di Binjai supaya aman, tentram beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.